Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan akan saya beri tema perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hidup kita. Kenapa ini judulnya Sakius? Karena kita akan pakai contohnya Sakius, di mana Sakius ini ketika mengalami berjumpaan dengan Yesus, ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Sakeus dirubah. Kehidupan Sakeus menjadi Sakeus yang baru. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ini mengalami perjumpaan dengan Kristus? Nah, ini sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini sering menjadi pertanyaan bagi kita. Banyak anak-anak Tuhan sudah aktif ke gereja, sudah sering ke gereja, bahkan sudah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa, tetapi hidupnya masih belum dirubah. Hidupnya masih karakter yang lama. Nah, harusnya semakin lama kita mengenal Tuhan, karakter kita akan karakter Kristus, menyerupai Kristus. Artinya hidup kita sudah dirubah oleh kuasa Tuhan. Tetapi seringkali kita masih sama dengan karakter lama, atau kita sedang berproses. Saya percaya Bapak Ibu sedang berproses. Saya percaya ketika Bapak Ibu menaruh Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita masuk di dalam proses itu. Nah, di mana proses perubahan karakter manusia itu akan mengalami jatuh bangun Bapak Ibu ya. Kalau kita jatuh, ya kita akan diulang lagi. Kita akan diulang lagi dan seterusnya. Sampai kita benar-benar bisa berhasil hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah maksud dari Tuhan. Jadi di dalam Sakius ini kita akan melihat contoh seorang tokoh. Nats ini menceritakan tentang seorang pemungut cukai bernama Sakius yang ingin melihat Yesus dan berubah setelah bertemu dengannya. Ini seperti ini ya Bapak Ibu. Coba next. Ini garis besarnya seperti ini. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kisah ini sangat jelas ya, ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Di mana Sakius ini ingin melihat Yesus. Coba next. Nah, berikut adalah beberapa poin penting yang dalam khotbah tersebut ya, maksudnya bukan khotbah ya, beberapa poin penting dalam nats tersebut ya, ayat tersebut. Yang pertama adalah Sakius adalah seorang yang kaya namun tidak disenangi oleh orang banyak. Nah, ini agak berbeda dengan zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Karena zaman dulu itu orang itu belum sepintar sekarang. Ya, kalau sekarang orang korupsi aja masih disenangi sama masyarakat karena dia memakai trik-trik tertentu supaya korupsinya tidak kelihatan, sehingga dia pura-pura baik kepada masyarakat sehingga keburukannya tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi zaman dahulu Sakius itu adalah seorang pemungut cukai yang kejam, di mana seorang pemungut cukai kadang-kadang dia melakukan penagihan yang tidak semestinya, atau dia menagih lebih dari yang dia ditentukan, atau dengan istilah lain dia memerasnya terang-terangan, sehingga meskipun Sakius ini adalah orang kaya pasti tidak disenangi karena sikapnya yang arogan, sikapnya yang merasa menang sendiri karena dia punya wewenang banyak. Nah, inilah yang terjadi kepada Sakius. Meskipun dia orang kaya, namun dia tidak disenangi. Atau dengan kata lain, Sakius ini orang yang dibenci oleh masyarakat. Ya, itu zaman dulu ya. Karena terang-terangan, kalau zaman dulu meres ya meres. Sekarang kan pakai trik meresnya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu enggak. Meresnya ya pokoknya jaluk sakmene, kayak sakmene gitu ya. Jadi kayak model preman gitu ya. Jadi kasar gitu. Sehingga Sakius meskipun orang kaya, dia tidak disenangi. Ya, Bapak Ibu, lalu siapakah Sakius itu? Ya, kita lihat dulu arti namanya. Sebenarnya arti nama Sakius itu adalah murni, atau suci, atau tulus, atau bersih. Nah, arti namanya itu bagus. Dalam bahasa Yunani itu
murni Bapak Ibu ya, atau kita sejenis dengan itu adalah sejenis dengan murni itu adalah bisa diartikan suci, bisa diartikan bersih, bisa diartikan tulus, bahkan bisa diartikan jujur. Tapi namanya itu bagus ya Bapak Ibu ya, bagus. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, namanya berbanding terbalik dengan karakternya. Ya ini yang sangat menjadi ironis atau kontradiksi ya. Ini juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita memiliki nama-nama yang bagus. Orang tua itu memberi kita nama-nama yang bagus adalah doa-doa kita, seperti kita menjadi seperti orang yang seperti yang dinamakan itu. Ya kalau nama saya Bambang Setiawan, ya Bambang Setiawan itu saya lihat di arti namanya bagus. Itu kasatria. Ya, jadi saya ini kesatria gitu. Setiawan itu orang yang setia. Satria tapi setia. Loh, bagus kan? Apakah saya setia? Nah, harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Apakah saya seorang kasatria yang gentleman seperti kemarin Pak tadi bilang? Ya, harapannya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita bersikap sangat berbeda dengan nama-nama kita. Ada orang yang namanya sabar, tetapi tidak sabaran. Senggol sidik marah gitu ya. Senggol sidik dia memaki-maki ya, bacok. Senggol bacok gitu ya. Ngeri Bapak Ibu ya. Kalau kita punya nama Soeharto gitu ya, itu maksud orang tua supaya apa? Supaya banyak harta. Ya, Sugeharto, su itu luweh gitu ya. Sugih, bukan su yang nyokot bumin, bukan ya. Tadi Boyolali ini aneh-aneh ya. Ada yang dicokot kiri, ada yang ya, tapi itu dilema. Itu adalah apa istilahnya apa ya? Iya, kehidupan ini ya kayak gitu. Kita nggak bisa, kalau denger ya lucu jane ya Bapak Ibu, kok ya aneh-aneh gitu loh ya kejadiannya. Bapak Ibu, itulah dinamika kehidupan. Seringkali nama-nama yang bagus itu tidak mencerminkan karakter itu sendiri, termasuk Sakeus ya. Nama Sakeus ini artinya bersih, suci, murni dan lain sebagainya, pokoknya yang bagus-bagus. Akan tetapi kehidupan dan namanya bertolak belakang. Perilaku dan perkataan Sakeus tidak memperlihatkan ketulusan, kebersihannya, kejujurannya, kesuciannya, dan integritasnya. Bahkan Sakeus ini berperilaku kebalikan dari arti namanya. Ini jangan sampai terjadi kepada kita Bapak Ibu. Ketika kita ini memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi, waktu dibaptis ya, kita diberi nama baptis. Nah itu pun ada maksud dan tujuannya. Saya diberi nama apa? Daud atau David gitu ya. Baptis saya seperti itu. Tujuannya apa? Supaya saya meneladani Raja Daud dalam segala kemuliaannya, bukan dalam kejahatannya ya. Tentu Daud juga bukan orang yang sempurna, tetapi dia adalah raja yang sangat luar biasa. Ini maksudnya Bapak Ibu. Seringkali kita dikasih nama-nama. Samuel itu juga nama baptis. Tuhan atau orang itu memberi harapan yang seperti itu kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi nama kita harusnya tidak berbanding terbalik, tetapi harus berjalan seiring dengan apa Bapak Ibu, karakter kita. Tetapi Sakeus ini sesuatu yang berbeda. Ya, ini arti nama Sakeus. Next. Ya. Ada apa dengan Sakeus? Ya, sudah saya jelaskan ya, pekerjaannya yang berkaitan dengan pemungutan cukai telah menempatkan pada posisi yang tidak mungkin untuk menjaga semuanya itu. Jadi pemungut cukai itu dari dulu, zaman dulu kala sampai sekarang, nenek saya ini kantor pajak gitu ya, Bapak Ibu ya, kantor pajak itu rawan dengan apa? Korupsi, rawan dengan nepotisme, rawan dengan pungli dan lain sebagainya. Ini dari dulu Bapak Ibu ya. Ingat pernah Bapak Ibu dengar kisah Gayus Tambunan ya, beberapa puluh tahun yang lalu ya. Gayus Tambunan itu bukan pejabat tinggi di pajak, tetapi dia bisa korupsi gede banget Bapak Ibu, karena namanya dipakai, ternyata ada guritanya di situ. Nah, ini gambaran bahwa lingkungan Sakeus tidak mungkin membuat Sakeus menjadi hidup seperti namanya.
karena lingkungannya korupsi semua. Jadi kalau dia nggak korupsi ya ketinggalan zaman, atau mungkin dia akan dibenci oleh rekan sejawatnya. Ini yang menyebabkan Sakius tidak sesuai namanya, karena dia ditempatkan pada posisi untuk tidak bisa menjaga namanya itu. Pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah Israel. Jadi si Sakius ini bekerja kepada penjajah. Kalau bekerja kepada penjajah, berarti dia pengkhianat bangsa. Dia akan menindas bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi, bahkan kepentingan penjajah. Inilah si Sakius pemungut cukai. Next ya. Nah, pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Romawi disebut pengkhianat atau kafir, ya, bahkan itu ya. Sakius bukan hanya seorang pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi bantongane, ya, nek cara Jawane ya, saya sering dengar istilah bantongane itu. Seko kakakku juga sama Mbak Dina itu kadang juga pernah ngomong gitu. Jadi bantongan itu apa sih Bapak? Itu apa? Urat itu loh Pak. Lakon itu. Iya, ratune pentrolane gitu ya. Jadi nek jenenge pentolane ya kuwi tambah kemaki Bapak Ibu ya. Tambah sewenang-wenang jenenge pentolane. Nek kerucuke gitu jek iso ditaklukkan Bapak Ibu. Tapi ini adalah bantongan pemungut cukai. Ya, ini ngeri. Jabatannya tinggi. Orang nomor 1 di dalam perpajakan dan pemungutan cukai. Terus percukaian ya. Apa yang menyebabkan Sakius rela dicap sebagai pengkhianat? Sakius tuh tahu kalau bekerja kepada orang Romawi, dia mengkhianati bangsanya, tetapi dia rela. Karena apa? Karena uang. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, uang ini ternyata membuat orang itu melupakan integritasnya kepada Tuhan dan sesama. Uang itu menyebabkan kita menjadi pengkhianat bangsa, bahkan pengkhianat dalam rumah tangga bisa. Banyak orang itu karena uang dia bisa meninggalkan suaminya atau istrinya. Nah, ini terjadi di gereja di tempat sana, Bapak Ibu. Itu di mana seorang wanita itu minta cerai suaminya karena dia bosen hidup miskin. Aku wes bosen melarat, aku kepengen sugih ini uang. Hati-hati Bapak Ibu. Uang ini kadang-kadang membuat kita lupa. Namanya suci, namanya murni. Tetapi begitu lihat uang, wah dia langsung lari kepada itu. Berpaling. Dalam Alkitab dikatakan uang itu saingan terberat Tuhan. Ya, uang itu saingan terberat Tuhan, Bapak Ibu ya. Pilih Tuhan atau uang, mikir Bapak Ibu ya. Itu next. Ya. Poin 2. Sakeus atau dia sangat ingin melihat Yesus, tetapi karena tingginya, dia itu orang pendek, harus memanjat pohon ara atau berupaya keras supaya dia bisa melihat Yesus. Beruntung Sakius itu sak jelek-jeleke, sak bobrok-bobroke, dia punya keinginan untuk bertemu Tuhan Yesus. Pertama, dia itu hanya ingin apa, Bapak? Ia tidak menduga hal itu akan terjadi awalnya, dia hanya ingin melihat Yesus itu orang seperti apa sih? Mung penasaran, Bapak Ibu ya. Sakius itu hanya penasaran Tuhan Yesus yang terkenal itu orang seperti apa sih? Gitu loh ya. Motivasi pertamanya bukan apa-apa, hanya penasaran, Bapak Ibu. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek, Bapak Ibu ya. Nah, ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dari penasaran itu, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saking penasarannya, lalu dia berupaya untuk benar-benar bisa melihat bahkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Caranya apa Bapak Ibu? Dia berlari mendahului orang banyak itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini memiliki makna begini. Orang yang ingin diubahkan hidupnya,
dia harus berusaha. Dia harus melakukan effort supaya dia bisa menemukan Tuhan Yesus. Orang yang cuma penasaran tetapi tidak ada upaya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia juga tidak akan pernah bertemu. Karena hanya penasaran saja. Tetapi teladan yang diberikan Sakius ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia itu penasaran, tetapi dia berupaya untuk benar-benar melihat Yesus dengan cara mendahului orang. Ini sangat susah, Bapak Ibu ya, sangat susah. Banyak orang ingin berkatnya Tuhan, tetapi tidak mau bayar harganya. Untuk ibadah aja susah, ya Bapak Ibu. Untuk ibadah aja susah, untuk bertemu Tuhan Yesus aja angel-angelan. Hujan kayak gini, enaknya tiduran di rumah sambil ngopi, mangan sego goreng, makan mie, bakso dan lain sebagainya, paling enak ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu harus datang ibadah. Nah, ini karena Bapak Ibu kepengen berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu bentuk usaha. Jadi ketika si Sakius ini berupaya keras untuk melihat Yesus, apa yang terjadi? Coba next. Ya, yang terjadi adalah sungguh di luar dugaan. Nah, ceritanya Sakius sudah menek gitu ya, sudah ada di atas pohon. Setelah Yesus melihatnya di atas pohon, Yesus memanggilnya dan berkata bahwa dia akan menginap di rumah Sakius malam itu juga. Yesus menerima Sakius. Jadi ini satu kehormatan bagi Sakius. Di mana Sakius dibenci oleh orang, Sakius dikutuk oleh banyak orang, tetapi Yesus mau menginap di rumah Sakius. Jadi kalau Bapak Ibu itu kadang-kadang menjadi orang Kristen tuh kita dibenci orang ya. Kita tidak disukai orang karena kita Kristen. Boro-boro kita melakukan banyak hal ya. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak berbuat jahat, itu pun dibenci Bapak Ibu ya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Sakius yang orang yang tidak terhormat, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan mencintai dia. Ya, setelah Yesus melihat di atas pohon, Yesus memanggilnya. Ini anugerah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu dipanggil Tuhan, itu anugerah yang besar bagi Tuhan, bagi kita semua. Karena sebenarnya kita itu adalah Sakius masa kini. Orang-orang yang tidak layak. Coba Bapak Ibu koreksi hati kita. Apakah saya ini orang baik? Ayo ngacung siapa yang baik. Nggak ada. Kita tidak ada yang baik. Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Tetapi bersyukur karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkenan mampir di rumah kita. Yesus berkenan masuk di hati kita. Ya, ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sekarang bagian keempat, Bapak Ibu ya. Orang-orang mulai mengeluh karena Yesus akan menginap di rumah orang berdosa, yaitu seperti Sakius. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi murid Tuhan, menerima perjumpaan dengan Yesus, pasti ada tantangan. Ya, kita mungkin dibilang orang yang sok suci, sok rohani. Lah orang delok kita biyen kowe kaya apa? Orang selalu melihat masa lalu kita. Orang selalu melihat dulu saya orang jahat, dulu saya orang yang seperti ini, seperti itu. Itu manusia, itu tantangan. Tetapi apa yang terjadi? Sakius tetap maju. Tapi Yesus berbicara lain, dia menerima. Yesus tidak melihat siapa kita dulu, tetapi Yesus melihat siapa kita sekarang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dulu punya masa lalu yang gelap, lupakan. Karena Yesus tidak melihat masa lalu kita. Yesus melihat hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menjadi muridnya atau tidak. Nah, Tuhan akan melihat itu. Itu adalah poin yang keempat. Meskipun orang-orang bersungut-sungut ya, itu biasa. Ayo next. Ya. Lalu setelah Sakius bertemu dengan Yesus, bahkan Yesus menumpang di rumahnya, perubahan apa yang terjadi pada Sakius? Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini berbanding terbalik dengan karakter lamanya. Karakter lamanya kalau bisa ngeruk, ya, tetapi sekarang dia berubah total. Setengah dari milikku, setengah dari miliknya Sakeus akan diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang diperas, akan dikembalikan 4 kali lipat. Wah, ini sangat luar biasa. Perubahan yang begitu drastis karena pertemuan dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya bisa ada kemungkinan untuk berubah secara drastis. Ya, karakter lama begitu ditinggalkan. Meskipun ini saya percaya ya, ini masih berproses. Karena ini cinta mula-mulanya si Sakeus ya. Orang yang menjumpai Tuhan Yesus secara pribadi, dia langsung sadar akan dosanya, dan dia insaf, dan dia mau berubah. Pertanyaannya Bapak Ibu ya, sudahkah kita mau berubah seperti Sakeus? Itu berubah itu enggak sehari 2 hari Bapak Ibu. Ini hari ini bisa Sakeus ngomong seperti itu ya, besok siapa tahu dia jatuh lagi, bisa juga Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah perubahan ketika Tuhan Yesus menjamah hati Sakeus. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika Yesus menjamah hati kita, kita akan diubahkan seperti Sakeus. Ya, jadi karakter lama kita pasti berganti menjadi karakter baru. Bahkan sikap kita pasti akan menjadi sikap yang baru sesuai dengan sikapnya Kristus atau sifat-sifat Yesus. Jika kita memperhatikan ayat 8 ini, maka sangat kontras sekali dengan kehidupan Sakeus sebelumnya. Bagaimana karakter Sakeus yang dulu? Jika saudara bisa membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, maka saudara juga membayangkan bagaimana karakter Sakeus. Cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, dan tidak berperi kemanusiaan. Ini karakternya Sakeus yang saya garis kuning ini. Ya, Bapak Ibu, cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, tetapi kenapa di ayat 8 ini dia bisa berubah? Karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Next. Sakeus yang tadinya serakah, sekarang malah memberikan apa? Setengah dari hartanya. Yang tadinya kejam terhadap orang-orang miskin, sekarang malah berbelas kasihan. Yang tadinya keras dan kasar, tetapi sekarang menjadi orang yang peduli atau care dan sebagainya. Yang tadinya mementingkan diri sendiri, mengajar kekayaan demi diri sendiri, sekarang mementingkan orang banyak. Ini adalah karakter baru dari Sakeus, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, harusnya karakternya sudah berubah. Kalau Bapak Ibu belum berubah, berarti masih dalam proses. Saya tidak menuntut Bapak Ibu berubah total dalam waktu sekejap, karena prosesnya memang tidak diceritakan di sini ya. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, pasti kita akan berubah arah karakter kita menuju karakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Next. Ya, refleksi. Bagaimana dengan buah pertobatan yang kita hasilkan? Apakah kita hanya menghasilkan buah yang manis di bibir, ya, tapi tidak menunjukkan buah yang sesungguhnya? Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Karena buah sesungguhnya itu bukan di mulut, bukan lip service, tetapi karakter yang benar-benar kita tunjukkan bahwa kita berubah. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kisah Sakeus ini menjadi inspirasi kita bahwa kita memang harus berubah. Untuk berubah itu butuh usaha. Mengikut Kristus adalah pikul salib dan menyangkal diri. Pikul salib itu menderita karena kita menerima Kristus. Sedangkan menyangkal diri itu adalah berkata tidak untuk diri kita. Ini sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi percayalah bahwa
melalui kuasa Roh Kudus, melalui kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus, kita akan diubahkan seperti Sakius diubahkan. Amin Bapak Ibu. Coba terakhir. Ya. Apa yang menyebabkan Sakius berubah? Yang menyebabkan Sakius berubah adalah kedatangan Yesus ke rumah hidupnya, ke rumah dan hidupnya telah mengubahkannya. Ya, berarti Yesus itu sebenarnya yang mengubah hidup kita. Ya, bukan Sakius pengen, tetapi karena Yesus yang mengubahkan kita. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Inilah awal mula Sakius dirubahkan. Terus anugerah Tuhan yang telah menerima dan mengampuninya telah membuatnya dia berubah. Jadi pengampunan dari Tuhan Yesus itulah yang membuat Sakius berubah. Ayat 6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini adalah kunci perubahan Sakius. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang menerima Yesus dengan sukacita pasti hidupnya berubah. Next. Perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam hidup Sakius, yakni uang. Ya, Sakius yang dulu menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya telah berubah atau diubahkan oleh Tuhan. Inilah panggilan Tuhan Yesus terhadap semua umatnya. Dengan mengikutnya, maka kita mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang hati kita, pikiran kita, karakter kita, dan tujuan hidup kita. Allah ingin mengubah hidup kita. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu, firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita. Yang paling penting kita